1974 di Pulau Lubang, Filipina. Seorang pemuda yang hanya disebut sebagai sang turis berasal dari Jepang datang sendirian dan memasuki pelosok ke dalam pulau ini. Ia mendirikan tenda dan tampak perjalanannya ini dalam misi mencari sesuatu. Di sisi pulau yang lebih dalam lagi, seorang yang juga sama dari Jepang menjelajahi hutan dengan menggendong banyak tanaman di punggungnya. Sampai ia mendengar satu lagu yang dulunya pernah akrab di telinganya. Lagu yang sekaligus membangkitkan kenangannya saat dirinya muda sebagai tentara kekaisaran Jepang di Perang Dunia Kedua. Dengan perasaan nostalgia ini pun kita dibawa flashback ke tahun 1944 saat Hiro Onoda ditemui oleh Mayor Taniguchi yang berusaha menghiburnya setelah Onoda gagal menjadi pilot. Sebagai gantinya ia memberikan pelatihan khusus pada Onoda di satuan bentukan Mayor Taniguchi sendiri, sebuah satuan yang diisi oleh tentara-tentara bengal dan brutal. Di sini Taniguchi mengajarkan perang secara rahasia. Ia mengajarkan kemampuan intelijen dan bertahan hidup. Dan terlebih lagi yang paling penting ialah cara berperang seorang diri. Jikalau kamikaze Jepang diwajibkan untuk mati, satuan Taniguchi ini kebalikannya. Para serdadu tak berhak untuk mati. Mereka harus hidup dan bahkan dilarang untuk melakukan bunuh diri atau seppuku ala samurai. Mereka dilatih untuk hidup dan berperang walaupun sendirian. Pengkhianatan, kebohongan, dan tindakan kepengecutan lainnya yang bertentangan dengan hukum Bushido malah menjadi hal yang halal dilakukan bagi satuan Taniguchi ini. Apapun yang terjadi mereka harus hidup dan melawan terus. Doktrin tempur yang menakutkan inilah yang menjadi bekal Onoda saat ia menerima tugas untuk ditempatkan di Pulau Lubang, Filipina. Maka sampailah Onoda di pulau ini dan setelah bertemu dengan Kapten Hayakawa, ia pun menuju ke kamp militer Jepang yang berada jauh di dalam pulau. Di sini tugas Onoda ialah membantu para seniornya menyiapkan pasukan gerilya sesuai keinginan markas besar di Jepang. Amerika sudah hampir menguasai seluruh Filipina dan Jepang harus bersiap bertempur mati-matian. Namun yang gagal dipahami oleh Onoda di sini ialah bahwa seluruh pasukan Jepang sudah enggan untuk bertempur. Mereka merasa Jepang sudah pasti akan kalah oleh Sekutu dan Amerika. Tapi Onoda sebagai pendatang baru masih saja keras dan serius menjalankan tugasnya, membuatnya dimarahi oleh Kapten Hayakawa yang menganggap Onoda lancang terhadap otoritas kepemimpinannya. Meski memang Hayakawa sendiri tidak dalam kondisi yang layak untuk memimpin karena penyakit batu ginjalnya yang semakin parah. Saat Onoda berusaha meminta tampuk kepemimpinan secara sah kepada Hayakawa, di luar terdengar ledakan hebat. Setelah dia mati dari kejauhan, Amerika berhasil membumi hanguskan area Tilik dan pastinya sebentar lagi akan mampir di kamp ini. Dan memang benar, Kapten Hayakawa secara instan mati terbakar tepat di depan mata Onoda. Dan dengan ini Onoda pun secara sepihak memimpin sisa pasukan Jepang dan perlahan melarikan diri keluar kamp. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Letnan Suehiro, pemimpin skuad kapal kamikaze yang juga sudah kalah telak melawan Amerika, dan semua anak buahnya juga telah tewas. Di mana-mana di Filipina yang ada hanyalah kehancuran Jepang di tangan Amerika. Sisa pasukan Jepang di pulau ini terus melanjutkan melarikan diri bersama. Mereka tidak dalam kondisi yang bisa melawan tentara Amerika, dan makanan menjadi hal yang sangat langka bagi mereka. Memahami ini, Onoda membagi mereka semua menjadi dua kelompok. Onoda memilih yang tampak lemah dan sakit untuk bergabung dalam kubu Letnan Suehiro, dan yang lain yang masih sehat dan kuat bergabung dengan kubu Onoda. Namun betapa kecewanya anak buahnya ini ketika Onoda ternyata masih berniat terus berperang melawan Amerika. Padahal mereka saat ini hidup sedemikian kekurangan dan kelaparan. Ini membuat 3 orang anak buahnya melarikan diri dan minggat darinya. Keesokan harinya, kini kubunya hanya tinggal berempat. Meski demikian,
Onoda masih saja berkeras untuk bertahan. Ia malah menargetkan jika dengan berempat mereka masih bisa membunuh 100 Amerika di posisi yang tepat. Beberapa hari berikutnya, keempat orang ini mulai mengadakan patrolinya masuk dan keluar hutan. Dan di tengah jalan mereka menemukan jika ketiga orang anak buahnya yang melarikan diri ternyata tewas keracunan makan buah nangka. Hingga beberapa jam kemudian mereka tiba di sebuah desa yang sudah hancur lebur. Keempat orang ini memeriksa area berhati-hati. Sebelum datang 2 orang warga lokal, keduanya dengan jujur mengatakan jika perang sudah berakhir dan Amerika sebenarnya sudah pergi. Tak ada lagi Amerika di pulau ini. Hingga muncul tembakan dari belakang. Di malam harinya, kalimat kedua nelayan lokal yang mengatakan war is over menjadi topik tersendiri bagi kelompok Onoda. Semuanya ingin pulang dan keluar hutan menuju ke kota. Tapi Onoda tetap menganggap jika misi mereka belum berakhir. Ia mendapat surat perintah khusus dari markas Jepang dan inilah yang akan ia laksanakan. Ia sendiri mulai mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya dan misi perang rahasianya. Tanpa disangka, ketiga anak buahnya ini setuju untuk mengikuti misi Letnan Hiro Onoda. Keesokan harinya, mereka secara resmi melakukan pemetaan Pulau Lubang dan menamai semua area dengan nama-nama khas Jepang. Mereka pun menjalin kontak dengan warga lokal, namun dengan cara yang salah. Mereka membakar sawah dan mencuri berasnya tanpa berkomunikasi dengan warga. Dengan ini keempat orang ini tak pernah tahu sejatinya perang sudah benar-benar buyar. Tak terasa misi bertahan hidup yang ekstrim dan gila ini sampai di tahun kedua, yakni pada 1 Februari 1946. Hari ini serdadu termuda mereka, Akatsu, tiba-tiba menghilang tanpa membawa senjata. Onoda mengkhawatirkan jika Akatsu memutuskan menyerah pada musuh dan langsung pergi mencarinya. Sampai beberapa jam kemudian, Onoda menemukan Akatsu sedang tergeletak lemas dan segera membawanya pulang. Saat ini cuaca sedang tak bersahabat. Shimada dan Kozaku segera membangun gubuk secara kilat dan mengeringkan diri dari hujan yang selama berjam-jam ini belum mau mandek. Dan barulah pada malam harinya keempat orang ini bisa berkumpul lagi. Hujan masih terus gencar membasahi. Film pun maju kembali ke 3 tahun ke depan pada tanggal 2 September 1949. Mereka masih saja hidup berpindah-pindah dari satu titik ke titik lain di seluruh pelosok pulau. Dan hingga saat ini mereka masih belum pernah bertemu dengan musuh seorang pun. Tapi kali ini berbeda. Mereka berniat mencuri sapi karena sudah berbulan-bulan tak makan daging. Maka keempatnya pun dengan nekat memojokkan seekor sapi untuk ditembak oleh Shimada. Namun ternyata datang tembakan balasan. Shimada sendiri pada detik terakhir sempat lengah dan berikutnya Shimada dibawa pulang dan dirawat sebisanya dan pembunuhnya pun segera tertangkap. Kini kita tahu mengapa Shimada lengah dan kaget karena yang dihadapinya hanyalah anak muda dari desa sekitar. Namun ketidaktegaan Shimada ini malah yang menjadi sumber petakannya sendiri. Kini hanya tinggal mereka bertiga. Dan di satu malam, kini giliran Akatsu yang berniat minggat. Ia mengatakan akan mengunjungi makam Shimada, orang yang selalu dianggapnya seperti ayahnya sendiri selama ini. Onoda seakan terdiam, tak berani melarangnya. Kelompok Onoda menjadi semakin menyedihkan sekarang. Hanya tinggal dirinya dan Kozuka. Mereka tetap menjalankan misi tak peduli berapapun lamanya.
mereka akan tetap menunggu datangnya pasukan kekaisaran Jepang ke pulau ini, sembari terus berusaha menghalau musuh yang hingga detik ini tak pernah mereka jumpai. Sampai akhirnya tiba tahun baru 1950. Sejauh ini Akatsu benar-benar minggat entah kemana, mereka sendiri tak pernah menemukan mayatnya. Suatu hari terdengar pengeras suara memerintahkan agar kelompok Onoda segera turun dan menampakkan diri mereka. Orang-orang yang datang ini merupakan semacam delegasi dari Jepang yang ke Filipina akibat mengetahui masih ada sisa pasukan Jepang di hutan-hutan kepulauan Filipina. Tak hanya ini, bahkan kakak dan ayah Onoda pun ikut datang dan memohon agar Onoda mau keluar dan pulang bersama kembali ke Jepang karena Perang Dunia Kedua sudah berakhir. Ayahnya bahkan menyempatkan diri untuk membacakannya sebuah haiku. Namun Onoda masih berkeras mengesampingkan emosinya dan tetap bertahan menjalankan misi. Malam harinya, keduanya pun turun gunung sekali lagi dan mencuri setumpuk majalah dan dokumen. Dan dari sinilah keduanya paham jika Jepang sudah sangat berubah kini. Semua hal seakan menjadi kebarat-baratan sekarang. Namun sekali lagi Hiro Onoda menolak mempercayai seluruh fakta kultural ini. Baginya semuanya ini hanyalah propaganda cetak yang disebar musuh. Ini disebar untuk mengecoh dirinya dan misi perang rahasianya. Malah justru sekarang Onoda seakan berhalusinasi bahwa peperangan besar masih terjadi dan Pulau Lubang, pulau yang mereka tempati sekarang ini, ialah titik yang sangat strategis untuk diperebutkan. Dan dengan keluguannya, Kozuka sendiri mempercayai apapun yang diucapkan oleh Onoda. Bahkan haiku ayahnya dianggapnya sebagai kode rahasia tempur yang harus dipecahkan. Dan secara kebetulan semuanya menjadi cocok logi yang seakan mendukung semua halusinasi Onoda. Setelah seakan-akan menemukan jawabannya, meluncurlah kedua orang ini ke pantai selatan. Namun hingga berjam-jam keduanya menunggu di sini dan menyempatkan diri untuk berenang di laut, tapi tak pernah ada pasukan bantuan Jepang yang datang. Meskipun Onoda sudah berhasil memecahkan sandi haiku tersebut, pasukan Jepang tak akan datang sampai mereka berdua semakin berumur lanjut. Karena berikutnya film maju kembali ke tahun 1969, tahun yang penuh kesialan bagi Onoda. Tahun di mana ia kehilangan satu-satunya kawannya yang menemani selama ini. Di satu hari, kedua pak tua ini sedang mencuci pakaian mereka. Onoda kaget saat melihat pistol Kozuka yang tiba-tiba raib hilang. Ia takut jika pistol ini terseret arus sungai, bisa-bisa ditemukan para nelayan yang akan digunakan melawan mereka berdua. Namun setelah dicari, Kozuka akhirnya bisa menemukan pistolnya. Dan tiba-tiba kemampuan tempur Onoda sudah tak seperti dirinya sewaktu muda. Dan kini para nelayan menembakinya dengan pistol Kozuka. Berhari-hari berikutnya, Onoda masih merenungi kematian kawan sekaligus anak buahnya yang setia menemaninya sejak tahun 1944. Namun Onoda sekali lagi berniat bertahan terus dalam perang rahasia ini hingga sampai di tanggal 16 September 1973. Setelah mengunjungi makam Shimada, ia berjalan masuk ke hutan sembari mengingat semua kawan-kawannya di pulau ini. Sampai tiba-tiba terdengar satu lagu yang dulunya pernah akrab di telinganya. Onoda pun memberanikan untuk menampakkan dirinya menghampiri pemuda ini. Pemuda yang ternyata juga dari Jepang ini lantas mengatakan jika Perang Dunia Kedua sudah berakhir dari tahun 1945. Ia ingin mengajak Onoda untuk kembali ke Jepang. Singkat cerita, Onoda menarik pemuda ini untuk masuk ke hutan bersamanya, di mana mereka berdua minum-minum bersama. Dan terakhir Onoda memberi syarat jika ia mau pulang ke Jepang, kalau komandannya, Mayor Taniguchi, datang sendiri kemari dan menjemputnya, mengatakan misinya sudah selesai. Maka pemuda ini berhasil kembali ke Jepang dan menemui Taniguchi. Dan meski dengan negosiasi yang alot, ia berhasil membawa kakek tua ini terbang ke Pulau Lubang untuk berikutnya menemui Hiro Onoda.
Maka di depan Onoda, Taniguchi membacakan surat pembubaran satuannya dan penghentian segala aktivitas militer pasukan Kekaisaran Jepang. Surat yang berarti juga menghapuskan misi perang rahasia ekstrim dan gila yang dijalankan Hiro Onoda selama ini. Dan keesokan harinya Hiro Onoda dikawal oleh perwakilan pemerintah Jepang dan bantuan dari militer Filipina, resmi meninggalkan Pulau Lubang di tahun 1974 setelah berperang sendirian selama 30 tahun lamanya. Maka dengan pulangnya Hiro Onoda, sang pejuang pertempuran rahasia ini, maka selesai pula perjumpaan kita dalam konten kali ini. Ogut berharap bisa menemani kalian lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum, yuk, bye.